Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Bertemu lagi dengan saya. Apa kabar rekan-rekan hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, bertemu lagi bersama saya di materi yang kedua, yaitu bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Oke, sebelum kita lanjutkan, pastikan dulu bahwa rekan-rekan semua apakah sudah mengisi absen hari ini, pada pagi hari ini. Ingat, jangan sampai lupa. Oke, sebelumnya izinkan saya berpantun terlebih dahulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Buku dibuka sambil bernyanyi. Kalau anak mau pintar semua, coba hitung balon yang ada di tangan kiri. Ore! Maka ayo, benda-benda semua kita hitung ada berapa balon yang ada di tangan kiri. Oke, kita lanjut. Anak gembala menabuh genderang berjalan menuju ke Sungai Pagar. Walaupun corona datang menyerang, anak PAUD harus tetap belajar. Iya, bunda-bunda semua, rekan-rekan saya di rumah. Walaupun corona datang menyerang, kita sebagai pendidik PAUD tetap harus belajar demi anak-anak kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini keterkaitan dengan materi lain, pentingnya bermain bagi anak, bermain matematika. Ini adalah keterkaitan materi kita. Kita lanjut. Nah, BDR, belajar dari rumah. Apa yang dilakukan agar belajar matematika menyenangkan bagi anak sejak dini? Nah, maka kita kenalkanlah matematika kepada anak melalui bermain. Oke, kita lanjut. Ya, apa itu bermain matematika? Nah, matematika banyak ditemukan dalam keseharian kita. Bermain matematika bagi anak usia dini ialah mengenalkan konsep-konsep matematika. Permulaan dengan kegiatan main yang menyenangkan. Oke, ingat, kita sebagai pendidik selama COVID-19 ini untuk tahun ajaran baru yang akan datang, kita tetap belajar dari rumah. Kita mengenalkan konsep matematika melalui bermain. Anak yang dituntut hanyalah proses belajarnya, bukan hasil belajar. Oke, kita lanjut. Ya, kompetensi inti. Anak mampu memecahkan masalah, menalar, membuktikan, menghubungkan, menentukan alat dan strategi pemecahan masalah. Mengkomunikasikan pemikirannya dengan menggunakan benda-benda konkret dalam mengenal lambang bilangan. Anak juga mampu melakukan pengukuran dan membandingkan objek maupun ruang, membandingkan 2 dan 3 dimensi, menjelaskan letak lokasi dan pergerakan benda. Anak mampu memahami dan membuat pola serta memperkirakan kelanjutan pola tersebut dan mengeksplorasi tentang kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan informasi atau data. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, dari bermain matematika dari rumah banyak sekali manfaatnya, yaitu membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika yang benar, menarik, dan menyenangkan. Ingat, konsep matematika yang benar, menarik, dan menyenangkan buat anak. Kemudian, membantu anak belajar matematika secara alami melalui bermain. Ya, anak harus belajar tanpa direkayasa. Anak belajar bermain langsung. Oke. Kemudian, mengenal konsep
matematika secara matang sebagai dasar untuk kemampuan membaca anak. Misal, kemampuan untuk mengenal bentuk, memahami posisi kanan dan kiri. Kemudian, menghindari ketakutan terhadap matematika sejak awal. Nah, lalu bermain matematika, kita bisa menghilangkan rasa takut kepada anak bahwa menghilangkan bahwa matematika itu tidak sesulit yang mereka bayangkan. Baik, kemudian menstimulasi aspek perkembangan kognitif anak untuk belajar memecahkan masalah, berpikir logis, kritis, dan kreatif. Ya, kita selaku pendidik dan orang tua harus mampu menstimulasi, merangsang aspek perkembangan kognitif anak. Oke, kemudian membangun aspek sosial emosional, ya, membangun sosial emosional ini jelas ya. Terkadang anak senang atau tidak senang karena eh, sedang menikmati atau sedang enjoy atau lagi tidak mood, ya. Jadi dapat membangun aspek sosial emosional anak, belajar untuk bekerja sama dengan teman atau orang dewasa, percaya diri, mandiri, sabar, serta mampu belajar menaati aturan main. Oke, rekan-rekan semua, yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Konsep apa yang bisa ditemukan pada gambar ini? Ya, kita amati dulu konsep apa yang ada di gambar ini. Oke, ini dia pemaparannya. Nah, dari gambar tadi dapat kita dapati dengan konsep matematika permulaan, yaitu bisa dengan mengelompokkan, seriasi, mengukur, bilangan, mencocok pola, grafik, dan geometri. Nah, seperti apa kegiatannya? Ini dia. Yuk, kita perhatikan. Nah, ini kegiatan mencocokkan. Konsep dari korespondensi satu-satu. Konsep dasar dari berhitung. Kegiatan mencocok dapat dimulai dengan mencari perbedaan, persamaan, hingga konsep lebih banyak dan lebih sedikit. Ya, ini dia. Seperti gambar yang ada di sebelah kanan kita. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Kegiatan bermain matematika yang menyenangkan, mengelompokkan. Kemampuan untuk mengelompokkan benda berdasarkan ciri tertentu. Anak mampu mengklasifikasi sebelum belajar berhitung. Kemudian anak belajar mengenal persamaan dan perbedaan. Contohnya adalah tutup botol berwarna biru tua, biru muda, dan juga ya ini dia. Oke, cukup mudah ya rekan-rekan semuanya. Baik, kita lanjut. Nah, dari gambar yang kita lihat tadi, bisa kita ambil kesimpulannya. Kita bisa menentukan warna, jenis, ukuran, bentuk, jumlah, fungsi, dan lain-lain. Yuk, kita lihat lagi contohnya. Nah, ini dia. Yang tadi dikatakan mengelompokkan. Nah, ini namanya mengelompokkan. Ya, sama warnanya, sama jenisnya, sama bentuknya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang dikatakan kegiatan bermain seriasi. Nah, kita di rumah selalu membuang barang bekas ini ya kan, Bunda? Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini bisa kita laksanakan lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Ya, seriasi adalah kemampuan untuk mengatur atau memposisikan objek berdasarkan perbedaan dan variasi. Ya, ini tadi kegiatan bermain variasi. Kemudian, mengurutkan berdasarkan kesamaan. Ya, besar kecil, tinggi rendah, banyak sedikit. Kemudian membandingkan persamaan maupun perbedaan. Misalnya 2 perbedaan dan 1 persamaan. Oke. Ya, kita perhatikan lagi gambar berikutnya.
Ya, ini geometri, pengenalan bentuk dan hubungan spasial. Apa itu geometri? Nah, geometri merupakan pembelajaran tentang bentuk-bentuk dan hubungan spasial, memberikan kesempatan terbaik untuk menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Pemahaman posisi terkait dengan pemahaman ruang, yaitu atas dan bawah, kiri dan kanan, luar dan dalam, depan dan belakang. Oke, kita lanjut. Ya, ini dia bentuk-bentuk geometrinya. Bisa didapat dari toples, bisa kita dapat dari selasi ban atau lakban. Ini juga rimso, kemudian ini botol bedak, aqua, dan kalender bekas, palu, kartu, bahkan kartu HP, kartu nomor HP juga bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah konsep posisi di dalam dan di luar. Cukup jelas ya, rekan-rekan semuanya. Baik, ya lanjut. Ini posisi di atas dan di bawah. Kalau kita perhatikan, wah apa ini? Kan begitu. Ternyata dengan permainan seperti ini juga bisa belajar mengenal posisi di atas dan posisi di bawah. Oke, mudah sekali ya rekan-rekan semuanya. Baik, kita lanjut. Nah, ini tentang pola. Ya, kita lihat gambarnya seperti apa. Contohnya. Ya, ini dia. Pola. Ya, ini ada pola yang berulang-ulang dengan banyak elemen. Ya, ini dia. Seorang anak sedang menyusun bawang merah, bawang putih, dan cabai. Nah, bawang merah, bawang putih, cabai. Bawang merah, bawang putih, cabai. Nah, ini dikatakan pola A, B, C yang hanya terdiri dari 3 jenis benda. Oke, kita lanjut. Ya, ini pola sederhana AB. Mangkok, sendok, mangkok, sendok. Jadi anak mampu menyusun pola sederhana AB. Yang di bawah pola sederhana A, B, C. Ya, ditambah dengan gelas berwarna merah. Oke, lanjut. Nah, ini konsep bilangan. Kita menggunakan jari 1, 2, 3, dan 4. Cukup mudah kita rasa. Oke. Ya, ini konsep bilangan berupa kartu huruf ya, kartu angka ya. Berupa kartu angka bisa nanti lebih kurang menghitung urutan, memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjut. Ya. Oke, ini konsep lebih dan kurang. Anak bisa melihat ya mana kacang yang lebih banyak, ternyata di wadah putih. Dan di sini anak bisa membedakan mana yang lebih banyak dan mana yang sedikit. Kita lanjut. Ya, ini yang paling gampang untuk melatih motorik kasar anak. Kita memberikan plastisin kepada anak, kemudian anak membuat angka dari 1 sampai yang dia inginkan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini data dan grafik. Anak dapat melihat dan membandingkan perbedaan, persamaan, memperkirakan, dan mendiskusikan hasil. Ya, kita lanjut. Nah, ini juga ada mangkok yang sama warnanya, ya warna hijau, pink, dan oranye. Nah, ini mainan anak-anak juga bisa dijadikan pembelajaran dengan cara menyusun sesuai warna, sesuai jenis mobilnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga mudah kita dapati alat pengukurannya. Yuk, pengukuran berdasarkan panjang, kecepatan, isi, volume, waktu, suhu. Kita lanjut lagi. Ya, ini dia. Pengukuran dapat kita lakukan dengan meteran, takaran bumbu,
jam, ya ini takaran literan, ini termometer, alat ukur panas, ya ini tinggi badan, dan ini timbangan badan. Oke, mengukur besaran panjang dengan satuan jengkal, nih satuan jengkal, kaki, ya, depa. Oke, gimana kegiatannya? Mari kita lihat. Ya, ini anak mengukur tinggi tanaman yang ada di halaman rumah kita dengan cara mengukur dengan penggaris atau roll. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini anak-anak bisa melakukan kegiatan bermainnya dengan melakukan timbangan. Nah, ini menyusun Lego, kemudian ya mengukur tinggi, rendah, dan sama tinggi dengan mainan yang ada di rumah. Kita lanjut. Sebentar ya, Bunda. Oke. Oke. Contoh kegiatan bermain matematika di rumah bisa kita lakukan di halaman rumah, di dapur, di ruang tamu, dan di kamar tidur. Seperti apa kegiatannya? Ya, ini adalah contoh kegiatan yang bisa dilakukan di halaman rumah. Anak bisa menyiram tanaman, ya. Ya, contoh kegiatannya. Anak bisa mengukur berapa panjang atau lebar halaman rumahmu, bisa dengan jengkal, bisa dengan depa, bisa dengan ukuran kaki. Yuk menghitung jumlah tanaman yang ada di halamanmu, kemudian mengumpulkan dan menghitung batu-batu, mengurutkan kegiatan tanaman. Berapa plat nomor motormu? Ya, kita lihat kegiatannya. Nah, seperti ini ya, Bunda. Oke. Oke. Ya, ini tadi yang dikatakan bisa menyusun batu. Kemudian, nah, kalau kegiatan di ruang tamu, apa yang bisa dilakukan anak di dalam ruangan tamu ini? Kegiatan main apa yang bisa dilakukan anak? Oke. Nah, ini dia. Benda apa saja yang berbentuk segi empat yang bisa kamu temukan di ruang tamu? Kemudian menghitung jumlah meja, jumlah kursi yang ada di ruang tamu. Kemudian berapa panjang, lebar mejamu, berapa tinggi atau berat badanmu. Yuk, klasifikasikan. Nah, oke, kita lihat gambarnya. Oke, ini dia tadi anak-anak mengukur meja dengan jengkal. Oke, menyusun sepatu, menghitung kursi atau meja. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, ya. Mudah didapat alat bermainnya ya, rekan-rekan semua. Oke, yang ketiga, kegiatan bermain matematika di dapur. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di dapur? Oke, kita lihat. Kegiatan bermain matematika di dapur. Yuk, bantu mama mengelompokkan bumbu-bumbu, mengurutkan panci, terus mana tutup panciku, menghitung piring dan gelas di rumah, menyusun pola sederhana, memasangkan sendok dan garpu. Yuk, kita lihat. Oke, ini dia Bunda ya. Iya, sangat menarik, yang mudah dan mudah kita dapatkan. Nah, ini tadi. Ya. Nah, yuk bantu mama menyusun bajumu, pisahkan ya kaos dan celanamu. Seberapa tinggi bantal yang bisa kamu susun? Yuk bantu mama merapikan kaos kakimu. Cari pasangannya ya. Yuk bantu mama memasangkan sarung bantal dan guling ya. Nih, contoh kegiatan main matematika di kamar tidur. Oke, ya ini dia seperti gambar. Oke, ternyata bermain matematika yang menyenangkan di rumah ada tipsnya. Pertama, guru dan orang tua harus memahami konsep-konsep
matematika permulaan, ya harus. Kemudian gunakan benda konkret yang mudah ditemui di rumah, ya harus nyata bendanya. Kemudian berikan kesempatan anak untuk mencoba bermain langsung, ya anak yang mencobanya yang langsung bermain. Kemudian damping anak selama proses kegiatan main matematika. Ya, kita selaku orang tua harus mendampingi anak-anak kita di rumah. Kemudian berikan pujian bila anak selesai melakukan kegiatan main matematika. Ini harus ya rekan-rekan semua yang perlu kita sampaikan kepada orang tua wali murid kita. Kemudian libatkan orang tua atau orang dewasa di sekitar anak. Ya, harus karena untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Dan pilih alat atau bahan main yang aman dan mudah ditemukan di rumah. Ya, kita selaku orang tua juga harus bijak memilih mana yang aman dan mana yang mudah ditemukan di rumah. Kemudian selalu aja anak menceritakan kegiatan main yang dilakukan. Setelah anak melakukan kegiatan bermain tadi, mari kita ajak mereka bercerita dan menceritakan kegiatan yang dilakukannya tadi. Ingat, pembelajaran ini melalui proses bukan hasil. Ya, orang tua mendokumentasikan kegiatan anak dengan foto atau video catatan lisan. Oke, jangan lupa rekan-rekan semua di masa pandemi COVID-19 ini kita besok tetap belajar dari rumah. Mohon informasikan kepada wali murid kita bahwa setiap kegiatan anak harus didokumentasikan, kemudian bisa dilihat dikirim ke WA group. Nah, kemudian guru harus berkomunikasi efektif dengan orang tua apabila ditemukan masalah dalam pembelajaran. Ya, ini tadi kita selaku guru juga harus berperan aktif agar bisa berkomunikasi dengan orang tua. Seperti apa caranya? Mari kita gunakan teknologi yang saat ini yang bisa kita rasakan. Oke. Oke. Baik, kita sudah berada di penghujung materi. Ini adalah tugas buat rekan-rekan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Di sini kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan hari ini kita masih diberi kesehatan yang luar biasa. Amin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.